biasakan makan sebelum kita berangkat ke sekolah. Biasain ya. Biar apa? Biar kita di sekolah ada tenaga buat kita belajar. Biar belajarnya semangat. Kalau perut keroncongan, Pak aku lapor, Pak semangat gitu. Ya. Pas berdoa. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anak putra putri yang Bapak banggakan kelas 5, dalam kesempatan pada pagi hari ini puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan jasmani rohani sehingga kita bisa belajar di sekolah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dari putra maupun putri Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba daripada Allah Subhanahu wa taala yang tinggi derajatnya dengan ilmu. Dengan ilmu derajat kita akan tinggi. Allah yang angkat. Alhamdulillah. Oleh itu kita jangan jangan putus asa dalam belajar. Kita harus tetap belajar. Ya, kita diperintahkan oleh Rasulullah, kata Rasulullah, tuntutlah ilmu dari buayan sampai dengan liang lahat. Jadi semasa kita hidup, selagi kita masih bernapas, kita harus tetap tuntut ilmu. Kita cari ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Amin Allahumma amin. Sebelum Bapak memulai pelajaran, setelah pelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ya. Yang pertama, ada yang masuk? Alhamdulillah. Bapak panggil dulu. Yang Bapak panggil mana? Jadinya? Ada Pak. Ahmad. Ya. Nama? Fikri. Ada Pak. Mika. Ada Pak. Eli. Ada Pak. Alhamdulillah kita hadir semuanya. Anak-anak semuanya dari putra putri, mari kita awali perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan mengharap berkah dari Allah bersama-sama melakukan amal basmalah. Anak-anak dari putra maupun putri, hari ini adalah hari di mana kita akan belajar tentang P5 dan PPRA. Sekarang Bapak tanya, jadi kita tidak belajar pendidikan agama Islam, namun kita materi hari ini tentang P5. Coba, ada yang tahu tidak? Ada yang tahu P5 itu apa? Tahu Pak. Apa P5? Apa P5? P5 apa? Pembersihan.
Nambah apa lagi? Manusia. Membuat karya. Apa lagi? Oke. P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana anak-anak dituntut untuk tujuan daripada pembelajaran adalah kalian dituntut untuk menjadi seorang pelajar, menjadi pelajar yang berkarakter, menjadi pelajar yang berasaskan dasar bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana Pancasila ayat pertama berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhan kita, Esa artinya satu adalah Tuhan kita, tidak ada Tuhan dua, tidak ada Tuhan tiga dan sebagainya. Tuhan itu hanya satu. Nah, maka di sini yang ingin ditanamkan untuk kalian semua, untuk anak-anak peserta didik adalah bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, tuh P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kalian dididik untuk menjadi orang-orang yang berkarakter. Ya, ada proyek. Proyek itu apa? Ada suatu karya dari seorang pelajar. Apa yang harus dibuat? Ya, apa yang harus dilakukan oleh seorang pelajar yang memiliki karakter. Ya, karakter kita harus sesuai dengan Pancasila. Sila yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil, balas dan beradab. Kita semua adil, ya. Manusia satu sama lain di bawah naungan panji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Al-Quran semuanya sama di hadapan Allah. Yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, terus yang berpangkat, yang tidak berpangkat, semuanya sama di hadapan Allah. Ya, hanya yang membedakan adalah takwa. Bagaimana kita bertakwa, artinya menjalankan perintah kita kepada Allah dan menjauhi semua larangan dari Allah. Kita sekolahnya kita belajar. Kita belajar ini adalah perintah dari Allah. Allah menyuruh kita untuk rajin belajar, menuntut ilmu. Kita pandai membaca, kita pandai menulis, sehingga menjadi orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, insya Allah di sisi Allah. Selanjutnya Pancasila yang ketiga, sila yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Kita adalah orang Indonesia. Dari Sabang Aceh sampai Merauke di Papua sana, kita adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Semuanya bersatu padu untuk apa? Semua rakyat, semua pelajar dari Aceh sampai dengan di Papua sana, semuanya pagi-pagi belajar. Tidak ada pagi-pagi yang sibuk bekerja membantu orang tuanya. Ya, karena tujuan daripada anak-anak, ya seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, anak-anak wajib sekolah, wajib mendapatkan ilmu. Karena kenapa? Karena masa depan bangsa ini terletak di pundak-pundak kalian. Kalian adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Majunya bangsa ini tergantung dari anak-anak muda, anak-anak seperti kalian yang harus pintar dalam belajar, pintar dalam menimba ilmu, pintar menghadapi dunia, persaingan dunia. Tahu dunia mancanegara, dari Afrika, dari Australia, benua Amerika, benua Asia, semuanya bersatu padu untuk bersaing apa? Menjadi orang-orang yang hebat, ya, menjadi orang-orang yang hebat. Ini kalian semua ini bakal calon menjadi orang-orang yang hebat di masa yang akan datang. Amin Allahumma. Ya, anak-anak, hari ini baik putra maupun putri, kita tidak belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang P5 dan PPRA. Jadi P5 itu kepanjangan dari P5 proyek penguatan
P5 dan PPRA. Apa itu PRA? PPRA profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi PPRA itu adalah profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi kita hari ini temanya yaitu lingkungan yang bersih akan membuat hidup kita menjadi sehat. Sekarang Bapak tanya sama kalian, coba apa yang dimaksud dengan lingkungan yang bersih? Apa yang dimaksud dengan lingkungan yang bersih? Ya, apa yang dimaksud dengan lingkungan bersih? Lingkungan yang bersih? Lingkungan yang bersih itu adalah lingkungan yang bebas dari kotoran. Sekarang Bapak tanya, apa? Sampah plastik, apa lagi? Apa? Sampah organik. Jadi sampah itu banyak sekali ya. Jadi macam-macam sampah itu ada sampah organik dan ada sampah non organik. Sampah organik, coba kamu tanya, apa yang dimaksud dengan sampah organik? Sampah organik. Sampah organik. Daun-daun. Ini sampah organik adalah sampah yang bisa diurai ya, yang dapat diurai dengan mikroba ya. Organik adalah sampah yang tidak bisa diurai oleh mikroba. Contohnya plastik. Plastik tidak bisa menjadi pupuk, bisa jadi pupuk ya. Kalau kita banyak sampah, kita nanam tanaman, maka tanaman kita akan kerdil, tidak akan tumbuh sehat karena plastik. Coba kalau kita nanam cabai pakai sampah dari sampah daun-daunan, kira-kira akan tumbuh atau enggak? Akan tumbuh. Karena kenapa? Karena sampah ya, sampah organik itu sampah yang dapat digunakan sebagai media dalam penyuburan tanah. Tuh gunanya sampah organik. Terus kalau sampah organik tidak akan bisa ya. Jadi bisa diolah sampai organik itu. Contohnya sampah non organik yang bisa diubah, plastik akan dibuat apa? Mainan, sampah plastik. Contohnya asoy. Apa? Asoy. Asoy dibuat apa? Asoy dibuat dibuat bunga, dibuat apa? Lingkungan yang bersih akan membuat hidup kita menjadi sehat. Jadi kalau lingkungan kita bersih, insya Allah kita akan sehat, terhindar dari penyakit. Coba kalau lingkungan kita banyak sampah di mana-mana, contohnya di sekolahan kita, di sebelah, di paret-paret banyak sampah, maka akan mendatangkan penyakit. Di rumah kita kalau banyak sampah bekas ikan, maka lalat akan datang keluar di sana dan menjadikan penyakit. Lalat itu hingga ke makanan kita makan menjadi penyakit. Terus apa lagi selain daripada mendatangkan penyakit, dapat menjadikan banjir. Kalau sampah-sampah ada di selokan, pada saat turun hujan, maka selokan tadi penuh dengan sampah, tidak bisa mengalir, airnya tidak bisa mengalir ke sungai, hingga mampet di sana akan menjadi genangan. Nah, genangan ini akan mendatangkan nyamuk-nyamuk ya. Jadi nyamuk-nyamuk akan berkembang biak di dalam selokan-selokan yang tergenang air, maka jadilah penyakit yang ditimbulkan dari apa? Dari nyamuk, demam berdarah. Jadi kita harus menjaga kebersihan sekolah. Sebagaimana sabda dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nadzafatu minal iman. Jadi hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Maka
kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Nah, hari ini kita akan membuat produk, ya. Mobil-mobilan bisa dibuat apa? Bunga bisa dibuat apa lagi? Dibuat apa? Mobil-mobilan dibuat apa? Wadah pena, wadah pensil. Dibuat apa lagi? Dibuat. Kalau banyak tikus di rumah, dengan botol ini kita bisa membuat jebakan tikus. Ya, bisa dibuat bumbu. Ya, jadi ya, kalau kita botolnya ikan atau yang udang, ini bisa digunakan untuk menangkap ikan atau udang. Oke, sekarang silakan diambil dari Aldo. Hari ini kita akan membuat bumbu dengan bahan-bahan dalam pembuatan bumbu. Yang pertama ada kedua ada ini gunting. Terus ini ada tali rapia buat oke. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, cara membuat bumbu. Yang akan disiapkan yang pertama ada botol, ya. Kedua ada gunting, ya. Ada gunting, ada pisau, ya. Nah, ini lihat ke depan. Nah, setelah ini botol ini, ya, yang pertama dipotong bagian gelembungnya, terus jangan lupa dibolong-bolongin bagian tengah-tengahnya. Setelah dibolong-bolongin, yang bagian atasnya itu dibalik untuk dimasukkan ke dalam, ya, biar air pada saat masuk ke dalam botol dan botol itu dapat tenggelam. Ya, kalau botolnya mengapung, maka ikan tidak akan bisa masuk. Ya, udang tidak akan bisa masuk karena dalam keadaan di atas permukaan air, ya. Kalau dia di bawah, ikan itu di bawah air, udang itu di bawah air, dapat masuk. Ya, paham? Nah, selanjutnya botol dapat kita buat jadi mobilan. Nah, ini bumbu. Nah, sekarang mobilan. Nah, kalau yang pertama kita membuat bumbu, yang kedua ini kita membuat mobilan. Bagaimana caranya? Caranya gampang. Ini botol dalam keadaan tidur. Ya. Nah, yang kita siapin yang pertama adalah botol. Yang kedua, sendal. Yang ketiga, bambu atau bambu ini kita jadikan tusukan, ya. Kita buat seperti tusukan sate, ya. Kita buat kecil-kecil seperti lidi. Nah, bambu. Tali. Paku untuk ini, Pak. Untuk ini bisa paku, bisa menggunakan pisau atau ini pisau. Nah, bagaimana caranya? Bagian bawah kali ini, ya, bagian permukaan yang bawah, kalau kita tidurkan, botol itu kita tidurkan, itu kita bolongi bagian bawahnya. Kira-kira ada 1 cm atau setengah cm dari bawah itu, ya, kita bolongin. Ya, bagian atas sama bagian bawah. Jadi bolongan itu ada 4, ya. Bolongan pertama paling bawah itu tembus ke sana, ya. Mana botol? Ya, bagus saja. Nah, jadi bagian bawahnya ini kan ada kira-kira 1 cm boleh atau setengah cm juga boleh. Kita tebuin, ya. Kita tebuin di bagian kanan dan kirinya, ya. Terus bagian bawahnya juga sama, kita tebuin. Botol dari bunga, ya. Ini botol. Nah,
wortel ini kita potong. Kita potong apa ya? Kita potong bagian atas. Yang atas ini kita potong. Kita buat apa? Bunga matahari. Jadi kita buat bunga matahari. Bagian atas kita potong, terus kita pakai spidol. Nanti kita kasih buat pinggir atas. Nah, seperti ini. Ya. Nah, nanti ini kita bisa pecahkan, tapi ini harus sampai bawah sini. Nih, kira-kira ada 1 cm boleh, atau 1,5 cm juga boleh. Kita memotongnya itu sampai bawah sini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Siap? Sekarang kita eksekusi. Silakan, dikeluarkan alatnya. Bisa, harus bisa. Sudah, jangan dipegang dulu. Ayo dulu. Cinta kalah tak bersuara. Teman-teman, nama aku Mika. Ini karya saya. Teman-teman, nama saya Lilia. Ini karya saya. Terbuat dari badan ikan. Untuk menangkap ikan atau udang, namanya terbuat dari barang ikan. Atau untuk menangkap ikan dengan menangkap udang. Hai teman-teman, saya Aldo. Ini karya saya buat Udin. Baik putra putri yang Bapak banggakan, kita tadi telah membuat suatu karya yang dapat berguna untuk kita, bermanfaat juga. Tadi ada yang membuat buku, ada yang membuat mobilan, ada yang membuat bunga matahari. Mudah-mudahan nanti apabila minggu depan mungkin kita akan bercocok tanam dengan mengolah daripada sampah-sampah organik. Kalau kali ini kita mengolah sampah organik, minggu depan insya Allah kita mengolah sampah organik. Jadi kita minggu depan menanam ubi. Ya, ada pertanyaan tentang kelima?
alhamdulillah kita tadi sudah membuat suatu karya produk dari barang-barang bekas yang tentunya barang-barang bekas ini barang yang dapat kita temui di tempat kita, terutama botol-botol bekas dan lain sebagainya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Membuang sampah pada tempatnya, jangan buang sampah sembarang. Karena membuang sampah sembarangan dapat menunjukkan hidup kita tidak sehat. Terus di rumah juga kalian jangan lupa menyapu, mengepel rumah, membersihkan piring, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih. Kita jaga kebersihan di rumah. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Doa pulang. Subhanallahumma wa bihamdika